Shalom saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur Tuhan senantiasa berikan kita terus kesehatan. Tuhan berikan kita kekuatan untuk bisa menjalani setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kami kehidupan sampai pada saat ini. Kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami diberkati Tuhan. Berikan kami telinga dan hati sebagai murid yang taat dan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara itu ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan yang akan kita gumuli dan renungkan saat ini, pergunakanlah waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada istilah yang mengatakan penyesalan datang selalu terlambat. Ketika kita memiliki harapan dan cita yang besar, tetapi kita tidak sanggup, tidak sungguh-sungguh melalui proses. Dan ketika kita melihat orang berhasil,
orang sukses, kita kecewa. Kita menyesal karena kita tidak memiliki persiapan yang cukup, persiapan yang baik untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan seperti orang lain. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, hal demikianlah yang sedang kita dengar dan akan kita gumulkan. Bagaimana Yesus memberikan suatu perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Lazarus dalam firman yang sedang kita gumulkan ini bukanlah Lazarus saudara Marta dan Maria, tetapi Lazarus yang digambarkan orang miskin, orang yang mempunyai penyakit borok dan hidupnya kelaparan. Ada orang kaya yang tidak disebutkan Yesus namanya. Dia berpakaian ungu dan berpakaian halus. Hidupnya penuh dengan kemewahan. Kain ungu adalah kain yang dipakai oleh pembesar, dipakai oleh raja-raja, sehingga layaklah orang ini disebutkan Yesus adalah orang kaya. Berbanding terbalik dengan tokoh kedua, Lazarus yang disebutkan namanya, yang hidupnya sangat-sangat menderita, yang hidupnya sangat-sangat susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dia mengharapkan belas kasihan orang, termasuk orang kaya itu. Dia duduk dekat pintu orang kaya tersebut. Dikisahkan tadi, dikatakan dia memiliki penyakit borok. Ketika dia mengharapkan belas kasih orang kaya tersebut, sakit penyakitnya dijilat oleh anjing-anjing. Kita bisa bayangkan penderitaan yang dialaminya. Sudah kelaparan, menderita sakit penyakit, tidak berdaya. Dia terus duduk di dekat pintu orang kaya, mengharapkan makanan yang jatuh dari orang kaya tersebut. Singkat cerita, orang miskin itu yang namanya Lazarus mati dan dia duduk di pangkuan Abraham. Dan orang kaya juga mati lalu dikubur dan dia masuk ke dalam alam maut, yaitu api neraka. Kita harus percaya, kita harus memiliki dogma kehidupan kelak ada dua, surga dan neraka. Ini harus kita imani, sehingga kita dapat yakin ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita surga. Ketika kita tidak percaya dan tidak setia kepada Kristus, kita akan masuk ke alam maut. Ada hal yang menarik dari perumpamaan ini. Ketika dilihat orang kaya tersebut, Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya tadi berseru kepada Abraham, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan memberikannya kepadaku, karena aku sangat menderita." Dari jauh orang kaya dengan Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham berseru, dia teriak, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan meneteskannya kepadaku, karena aku sangat menderita." Kita bisa bayangkan alam maut adalah bagaimana penderitaan, kesusahan menyertai hidupnya, sehingga dia mengharapkan belas kasihan dari Lazarus, orang miskin tadi. Tapi apa kata Abraham? "Anakku, Lazarus sudah menikmati hidupnya dengan penderitaannya selama di dunia, dan sekarang dia menikmati sukacita bersamaku.
Tapi engkau anakku, engkau telah menikmati dunia dengan kemewahan dan dengan bersukaria. Apa kata orang kaya tersebut? Kalau begitu Bapak Abraham, aku bermohon agar Lazarus dapat menghampiri, menjumpai kelima saudara, agar kelak mereka tidak bersama dengan aku di tempat yang menderita ini. Apa kata Bapak Abraham, Bapak Ibu saudara-saudara? Mereka memiliki kesaksian Musa dan kesaksian para nabi. Kalau mereka percaya akan kesaksian Musa dan para nabi, maka mereka beroleh keselamatan. Tetapi orang kaya tadi terus bermohon dan mengharapkan belas kasih. Tidak, Bapak Abraham. Kalaulah ada orang mati yang menghampiri mereka dan mengingatkan mereka, mereka akan bertobat. Lihat bagaimana permohonan orang kaya tadi. Dia tidak mau orang saudara-saudaranya sama seperti dia masuk ke dalam alam maut. Dia mau berharap saudara-saudaranya yang hidupnya di dunia sama seperti dia dapat bertobat sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, Sang Pencipta. Tapi apa kata Bapak Abraham, Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Siapapun yang mengingatkan mereka, sekalipun orang yang mati bangkit mengingatkan dan menegur mereka, mereka juga tidak mau diyakinkan dan mengalami perubahan iman, perubahan hidup. Jadi seperti sia-sia, seperti tidak ada gunanya, karena saudara-saudara orang kaya tadi yang hidup tadi, pada mereka ada kesaksian Musa yang terus mereka dengar, baca, kesaksian para nabi, tetapi tidak mereka imani dan gumuli. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, orang kaya yang hidupnya penuh dengan kemewahan, orang kaya yang hidupnya dengan berkelimpahan dan sukaria, pada kehidupan terakhir dia datang bermohon kepada Abraham agar orang miskin yang namanya Lazarus tadi mencelupkan air. Dia tidak pernah ingat, dia tidak pernah dan seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Ketika Lazarus orang miskin tadi terus duduk dan mengharapkan belas kasih di pintu orang kaya tadi, mengharapkan belas kasih, mengharapkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak sedikit pun orang kaya tadi memperhatikan dan peduli dan menaruh belas kasihnya sedikit pun untuk menolong dan merawat Lazarus orang miskin tadi. Tapi ketika dia mengalami kematian, dia ke alam maut, Lazarus bersama Bapak Abraham, dia bermohon dengan sangat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita gumulkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Semua kita hidup diberikan Tuhan kesempatan yang sama. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kesempatan untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Jangan nanti kita sama seperti orang kaya tadi yang menyesal akan masa-masa yang kita alami selama di dunia ini. Selagi ada kesempatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, ada kesempatan untuk menolong sesama, lakukanlah segera. Karena kesempatan itu hanya kita dapatkan sekali. Tuhan berikan kita terus kesempatan
untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kaya di dunia tidak menentukan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Miskin pun di dunia tidak menentukan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Status sosial tidaklah menentukan kita kemana setelah kita meninggalkan dunia ini, surga atau neraka. Yang menentukan adalah iman percaya kita. Apakah iman kita percaya kepada Yesus? Apakah hidup kita hidup dengan tidak bersungguh-sungguh dan selalu bersyukur? Apakah hidup kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita? Peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan berikan kepada kita berkat yang berbeda, jabatan yang berbeda, status sosial yang berbeda. Tetapi di tengah-tengah keperbedaan itu tidak boleh ada yang namanya kesombongan. Jadikan berkat yang diberikan Tuhan dapat diberkati oleh sesama. Amin. Apa yang ada pada kita, kalaulah boleh kita usahakan, kita dapat berbagi, bukan karena persoalan jumlah yang besar, tetapi bagaimana kita berbelas kasih kepada orang yang benar-benar susah dan menderita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara tidak ada nanti penyesalan yang kita alami. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang hidup, sesama yang tinggal di sekitar kita, ingatkan. Yakinkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yakinkan untuk setia dan taat kepada firman, agar penyesalan itu tidak ada dalam diri kita. Kalau mereka mau dengarkan atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita sudah sampaikan keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan berkati kami dengan kelimpahan dan berkat yang dari Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu yang telah memberikan kami kekuatan, pengharapan dan keyakinan kalau Tuhan akan panggil kami kelak untuk boleh memasuki kerajaan sorga. Biarlah kiranya Tuhan iman kami tetap terpelihara, Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa setia dan taat, belajar melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ketidakmampuan kami melakukan kehendak Tuhan, Tuhan yang memampukan, karena Tuhanlah yang akan memberikan kami kekuatan dan topangan mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu sudah selesai hamba-Mu sampaikan, tetapi Roh-Mu terus bekerja dan berkarya kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.